Baiklah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Diva Latifah Pujeti dan rekan-rekan saya. Oke, nama saya Muhammad Ara Rizky Ramadan, biasa dipanggil Arya dengan NPM 333424074. Nama saya Gilang Pramudia Panca, biasa dipanggil Panca dengan NPM 333420109. Perkenalkan, nama saya Nadia Zahra, bisa dipanggil Nadia. NPM saya 333424004. Perkenalkan, nama saya Nasra Ramadhani Nisar, biasa dipanggil Lasa, dengan NPM 33342424080. Perkenalkan, nama saya Deko Perisinaga, NPM 333444041. Perkenalkan, nama saya Michael Francisco Simanjuntak dengan NPM 33342404069. Perkenalkan, nama saya Fatih Tartazani dengan NPM 333424058. Baiklah, tanpa mengurangi rasa hormat kepada Pak Adit, izinkan kami untuk memulai presentasinya. Ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian korosi. Korosi adalah masalah utama dalam bidang teknik material dan infrastruktur, di mana korosi adalah proses degradasi atau kerusakan material yang terjadi akibat pengaruh lingkungan, di mana faktor-faktor seperti kelembapan udara, tanah, dan elektrolit adalah salah satu penyebab terbesar terjadinya degradasi pada material. Menurut pakar, ada 3 pengertian atau definisi korosi, yaitu pertama, korosi adalah kerusakan material tanpa kerusakan fisik, yang maksudnya menekankan bahwa aspek kimia dan elektrokimia dari korosi bukan kerusakan material. Yang kedua, yaitu korosi adalah kebalikan dari metalurgi ekstraktif, yang maksudnya yaitu proses di mana logam kembali ke bentuk semulanya, yaitu biji. Dan yang ketiga adalah korosi adalah sistem termodinamika logam dengan lingkungan yang berusaha mencapai kesetimbangan. Yang kedua yaitu pertimbangan elektrokimia. Korosi juga terjadi melalui reaksi kimia atau elektrokimia antara logam dan lingkungannya. Mekanisme proses korosi logam dalam air berlangsung secara elektrokimia yang terjadi secara simultan pada daerah anoda dan katoda. Salah satu cara mempertimbangkannya adalah berdasarkan galvanic series. Galvanic series adalah urutan logam berdasarkan tingkat reaktivitasnya dalam elektrolit. Selanjutnya saya akan membahas tentang tingkat laju korosi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Michael Francisco Simanjuntak dengan NPM 333424069. Tingkat laju korosi dibagi menjadi 3, yaitu metode kehilangan berat, metode elektrokimia, dan metode inspeksi laju korosi. Laju korosi atau laju penghilangan material sebagai konsekuensi dari aksi kimia merupakan parameter korosi yang penting. Ini dapat dinyatakan sebagai laju penetrasi korosi atau CPA, atau hilangnya ketebalan material per satuan waktu. Metode elektrokimia menggunakan hubungan nilai. Kelemahannya metode ini adalah tidak dapat diukur secara akurat, hanya akurat pada waktu tertentu saja. Metode inspeksi laju korosi merupakan pengawasan atau mentoring kualitas suatu peralatan logam sangat diperlukan. Salah satunya untuk memantau laju korosi pada suatu peralatan logam. Ada beberapa metode inspeksi dan pengawasan atau monitoring korosi yang sering digunakan, yaitu metode bilangan berat dan metode pengukuran ketebalan. Ya, untuk selanjutnya saya Diva Latifah Pujeti dengan NPM 333424053 akan menjelaskan mengenai pasif korosi. Pasif korosi sendiri sering terjadi ketika lapisan pelindung terbentuk pada permukaan logam dan digunakan untuk melindunginya dari korosi secara lebih lanjut. Pengendalian pasif korosi sendiri ada 3 yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama, proteksi anodik dengan memanfaatkan arus listrik untuk mengontrol pembentukan lapisan pasif. Yang kedua, ada inhibitor korosi, yaitu zat kimia ditambahkan untuk membentuk lapisan pelindung tipis yang melindungi logam dari korosi. Yang ketiga, yaitu cutting atau pelapisan. Pelapisan logam dengan bahan pelindung seperti metalik, organik, atau kimia untuk mencegah kontak langsung dengan lingkungannya. Baik, perkenalkan, nama saya Nadia Zahra dengan NPM
333 424 0064. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis korosi. Yang pertama, ada korosi seragam. Korosi seragam merupakan korosi yang penyerangannya ada di permukaan logam secara merata. Yang selanjutnya ada korosi galvanik. Korosi galvanik terjadi ketika dua logam bertemu dan direaksikan pada larutan elektrolit sehingga salah satunya mengalami korosi dan salah satunya terlindungi dari korosi. Yang selanjutnya ada korosi celah. Korosi celah mirip dengan korosi galvanik, perbedaannya hanya pada konsentrasi media korosifnya. Yang selanjutnya ada korosi sumur. Korosi sumur diakibatkan oleh korosi lokal sehingga membentuk cekungan atau lubang pada permukaan logam. Yang selanjutnya ada kerusakan akibat hidrogen. Kerusakan akibat hidrogen ini terjadi ketika zat hidrogen bertemu dengan zat karbida pada baja sehingga membentuk zat mekana yang bersifat korosif dan merusak. Yang selanjutnya ada korosi batas butir. Korosi batas butir terjadi pada batas butir yang diakibatkan oleh segresi. Yang selanjutnya adalah korosi erosi. Korosi erosi merupakan korosi yang terjadi akibat perpaduan fluida yang bersifat korosif dan juga aliran fluida yang tinggi. Lalu selanjutnya ada korosi aliran. Korosi aliran merupakan korosi yang berefek akibat dari aliran fluida pada permukaan logam. Yang selanjutnya ada korosi tegangan. Korosi tegangan atau korosi retak adalah korosi yang disebabkan reaksi secara bersamaan dari bahan perusak dan tegangan tarik. Yang selanjutnya ada korosi mikrobiologi. Korosi mikrobiologi disebabkan oleh mikroba yang mempengaruhi korosi. Contohnya seperti protozoa, lalu jamur, bakteri, dan juga alga. Baiklah, pada poin 6 yaitu lingkungan korosi yang akan saya jelaskan. Lingkungan korosi sendiri meliputi atmosfer, larutan berair, tanah, asam, basa, pelarutan non-organik, garam cair, logam cair, dan yang tak kalah pentingnya yaitu tubuh manusia sendiri. Berdasarkan Tonase, korosi atmosfer menyumbang kerugian terbesar karena kelembaban yang mengandung oksigen terlarut adalah agen korosif utama, tetapi zat lain termasuk senyawa belerang dan natrium klorida juga dapat berkontribusi. Perkenalkan, nama saya Gilang Pramudia Panca dengan NPM 33342401169. Di sini saya memberikan penjelasan tentang pencegahan korosi. Yang pertama yaitu adalah memilih logam yang tepat. Mengapa harus memilih logam yang tepat? Karena untuk suatu lingkungan atau kondisi terkadang logam tersebut mempengaruhi, seperti jika menggunakan untuk alat-alat masak menggunakan besi itu bisa menyebabkan korosi, tapi biasanya menggunakan stainless steel karena akan mencegah yang terjadi korosi dan juga yang berpengaruh untuk kesehatan. Lalu yang kedua, memberi lapisan pelindung, yaitu agar lapisan logam terlindung dari lingkungannya atau penyebab korosi tersebut. Lalu ada memperbaiki lingkungan. Kenapa harus memperbaiki lingkungan? Karena supaya tidak korosif. Lalu yang selanjutnya, perlindungan secara elektrokimia, yaitu dengan anoda karbon atau arus tandingan. Oksidasi adalah proses kimia di mana logam bereaksi dengan oksigen atau udara atau gas oksidator lain untuk membentuk senyawa oksida. Reaksi ini dapat terjadi secara alami atau korasi atau secara terkendali dalam beberapa aplikasi industri dan proses metalurgi ekstraksi. Pertimbangan reaksi logam murni dengan oksidan tunggal seperti oksigen, karbon, nitrogen, belerang atau halogen. Sebagian besar logam yang ada dalam paduan yang digunakan pada suhu tinggi membentuk oksida padat, karbida atau nitrida. Namun titik leleh sulfida lebih rendah dari oksida yang tepat dan terkadang diperlukan pertimbangan tentang pembentukan cairan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aris Ramadan dengan NPM 33342400074. Oke, di sini saya akan menjelaskan pelapukan polimer. Oke. Pelapukan polimer adalah proses kompleks yang dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan. Polimer sendiri artinya
molekul rantai panjang yang dibentuk oleh gabungan monomer secara kimiawi melalui prosesnya yang disebut oleh polimerisasi. Oke, jadi di sini ada 4 ya, yaitu pengaruh lingkungan terhadap pelapukan polimer. Yang pertama itu divisi air dan sifat hidrofobik. Divisi air dapat mempengaruhi sifat dielektrik dan hidrofobik pada isolator polimer. Penambahan partikel mikro atau nano silika yaitu CO2 ke dalam silikon meningkatkan ketahanan polimer terhadap pelapukan dengan pengaruh suhu dan kelembapan yang signifikan terhadap sudut kontak air. Yang kedua itu degradasi bioplastik. Bioplastik dengan penambahan gliseren dengan laju degradasi yang bervariasi tergantung pada konsentrasi gliseren dan kondisi lingkungan, termasuk kelembapan. Oke, yang ketiga itu ada mikroplastik di lingkungan. Jadi fragmentasi polimer menghasilkan partikel-partikel kecil yang berpotensi mencemari ekosistem laut. Oke, jadi yang keempat dan terakhir itu mikrobiologi dalam degradasi polimer. Jadi beberapa studi mengidentifikasi bakteri sebagai agen potensial dalam mendegradasi polimer sintetis. Proses ini melibatkan transformasi fragmen polimer menjadi produk air seperti karbon dioksida dan air sehingga berkontribusi pada biodegradasi. Oke. Baiklah, perkenalkan nama saya Fatih Tabazani dengan NPM 33342400058. Di sini ada materi pertimbangan lingkungan dan sosial. Yang pertama ada pertimbangan positif. Poin pertama ada pengembangan material ramah lingkungan, yaitu material seperti bioplastik, komposit berbahan dasar alami, dan energi terbarukan. Lalu yang kedua ada efisiensi energi, yaitu material dengan konduktivitas termal yang tinggi atau isolasi yang baik yang dapat meningkatkan efisiensi energi dalam bangunan dan peralatan. Yang ketiga ada peningkatan kualitas hidup, yaitu material baru yang digunakan untuk menciptakan produk yang aman, nyaman, dan tahan lama dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Lalu ada pertimbangan negatif. Yang pertama ada pencemaran, yaitu proses produksi material tertentu dapat menghasilkan limbah berbahaya yang dapat mencemari udara, air, dan tanah. Yang kedua ada penggunaan sumber daya alam yang berlebihan, yaitu ekstraksi bahan baku untuk produksi material dapat merusak ekosistem dan mengurangi keanekaragaman hayati. Yang ketiga ada ketimpangan sosial, yaitu akses terhadap teknologi dan material baru yang lebih baik seringkali tidak merata dan memperparah ketimpangan sosial. Lanjut, perkenalkan nama saya Deka Putri Sinaga dengan NPM 33344040071. Saya akan membahas tentang permasalahan daur ulang, yaitu ada kualitas material daur ulang. Yang pertama ada kontaminasi. Material daur ulang seringkali terkontaminasi oleh bahan lain seperti minyak dan zat kimia yang dapat menurunkan kualitas dari hasil material daur ulangnya. Lalu ada degradasi. Proses daur ulang dapat menyebabkan degradasi material sehingga sifat fisik dan mekaniknya tidak sebaik dari material asli. Kemudian ada biaya daur ulang, yaitu proses kompleks. Proses daur ulang seringkali lebih kompleks dan membutuhkan biaya yang lebih tinggi daripada memproduksi material yang baru. Selanjutnya ada bahan penting polimer yang dapat diurai, yaitu yang pertama ada selulosa. Selulosa itu adalah polimer yang paling melimpah di muka bumi dan seringkali digunakan untuk bahan dasar pembuatan bioplastik. Kemudian ada pati. Pati ini berasal dari jagung maupun singkong yang dapat digunakan untuk pembuatan kemasan makanan. Kemudian ada albinat. Albinat ini berasal dari gam-gam coklat yang sering digunakan di berbagai aplikasi kemasan. Selanjutnya ada pektin. Pektin ini merupakan polisakarida yang berasal dari daging buah dan sering digunakan sebagai pengental. Selanjutnya ada kitosan. Kitosan ini berasal dari cangkang hewan laut seperti kepiting yang dapat meningkatkan ketahanan air dalam plastik biodegradable. Lalu ada asam polilaktat. Asam polilaktat ini merupakan bioplastik yang mirip sekali dengan bioplastik konvensional, namun yang ini lebih ramah lingkungan. Lalu terakhir ada protein. Protein ini berasal dari susu maupun kedelai yang sering digunakan untuk pembuatan bioplastik yang kuat dan tahan panas. Baiklah, dengan berakhirnya presentasi mengenai bahan polimer yang dapat diurai, maka berakhir pula presentasi pada saat ini. Saya sebagai moderator, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan.
Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.